Amin. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita bisa bertemu dalam keadaan baik. Mari saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya di minggu terakhir di bulan April, di mana bulan Paskah, saya kembali mau menutup bulan ini dengan satu pesan kebangkitan. Ya, jadi tema atau judul daripada khotbah ini adalah pesan kebangkitan. Nah, itu diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-10. Baik, kita lihat. Yang pria bersama dengan saya, kita akan membaca ayat yang ganjil, dan yang wanita bersama dengan kaumnya ayat genap sampai akhir ya. Dan sampai akhir mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-10. Nah, firman Allah berkata demikian, 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Oke. Ya, 2, 3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya bersama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, kalau kita perhatikan ayat yang sudah kita baca, ada malaikat Tuhan yang turun dari surga dan menggulingkan batu kubur yang besar itu dan berat sekali. Kalau kita lihat, biasanya batu kubur digambarkan kalau di Israel itu cukup bulat. Waktu murid-muridnya dan terutama murid perempuan yang hendak pergi ke kubur, mereka bertanya-tanya, kira-kira siapa ya yang nanti akan menggulingkan batu kubur itu sehingga kita bisa masuk ke dalamnya untuk dapat merempah-rempahi daripada tubuh Yesus itu. Tapi ketika mereka sudah sampai di kubur, ternyata batunya sudah terguling. Dan pertanyaannya, mengapa batu itu digulingkan oleh malaikat? Kenapa? Kenapa batunya digulingkan? Supaya Yesus bisa keluar dari kubur? Kenapa? Kenapa? Halo? Kenapa batu kuburnya digulingkan sama malaikat? Keren. Siapa tuh tadi? Suara siapa tadi? Oh, Pak Herman. Keren, Pak Herman. Baik. Iya, tentunya
Tadi kan kita nyanyi ya, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi kalau buat Tuhan untuk keluar itu nggak perlu batunya digulingkan. Karena setelah kebangkitannya, Yesus mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi dia bisa menembus batas apapun juga. Jadi tak terbatas tubuh Yesus setelah tubuh kemuliaannya. Dan itu kita bisa lihat dari kesaksian Alkitab, yang dimana Yesus bisa hadir dan menjumpai murid-muridnya yang menutup rapat-rapat di sebuah tempat mereka berkumpul dan mereka berada dalam ketakutan. Nah, batunya digulingkan supaya murid-murid Yesus itu bisa masuk ke dalamnya. Karena manusia memang butuh bantuan Tuhan. Karena tanpa bantuan Tuhan manusia nggak bisa sendiri. Ada banyak halangan yang bisa membuat dia tidak mampu bisa menyaksikan bahwa Yesus itu hidup. Bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu telah menang mengalahkan maut. Itu sebabnya Allah mau murid-muridnya dapat melihat dan mempercayai bahwa Yesus hidup. Sehingga mereka tidak tinggal dalam ketakutan pasca Yesus mati dan dikuburkan. Karena kita bisa lihat kesaksian Alkitab mencatat murid-muridnya setelah dia menyaksikan Yesus disalib, setelah mereka menyaksikan Yesus juga dikuburkan, dan mereka bersembunyi, tidak berani karena mereka diliputi dengan perasaan yang takut. Kenapa takut? Karena rupanya ada banyak hal yang tidak seperti yang mereka harapkan. Tidak seperti yang mereka inginkan. Tidak seperti yang mereka bayangkan. Oh, rupanya harapan mereka telah hilang. Gugur ketika mereka menyaksikan bagaimana kematian Tuhan yang tragis di kayu salib. Dan akhirnya tanpa daya, mayat itu diturunkan dan dikuburkan. Nah, kita bisa lihat di sini sebab Yesus adalah Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut, dan firman Tuhan pasti digenapi. Apa yang tertulis pasti digenapi. Dan semua kejadian ke depan adalah bagian dari penggenapan setiap firman yang telah disampaikan sebelumnya. Kebangkitan Yesus memberi harapan yang baru, yang pasti akan masa depan yang berkemenangan. Minggu lalu kita menyampaikan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan tentang apa? Lupa, baru seminggu. Tentang apa aja deh? Belum judulnya deh. Alamak. Tentang iman. Iya, tentang iman. Ada 3 jenis iman. Ya, orang yang tidak beriman, orang yang kurang beriman, dan orang yang punya iman sebesar biji sesawi. Ya, semoga kita masih terus ingat ya. Nah, kalau kita bisa melihat langsung, biasa manusia naturnya kepengen melihat langsung. Tapi kalau udah melihat langsung baru percaya, itu bukan iman. Karena dasar iman itu adalah, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi nggak perlu bukti dulu, nggak perlu tanda-tanda dulu, nggak perlu hal-hal yang kita lihat kasat mata dulu. Tapi kita percaya dan itu dibanggakan oleh Tuhan. Nah, sebagaimana Yesus telah dibangkitkan, maka tentunya Allah menghendaki saya dan saudara sebagai murid Tuhan mengalami terobosan kehidupan, mengalami kebangkitan, dan karena itu ia memberikan beberapa pesan, dan pesan itu bisa kita lihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Nah, apakah pesan itu? Yang pertama adalah pesan jangan takut. Menutup akhir tahun saya sudah sampaikan ini bahwa kita tidak perlu menjadi takut. Alkitab tulis dari bacaan kita tadi bahwa ada malaikat yang memberikan pesan kepada murid-murid perempuan yang mengunjungi kuburan itu supaya mereka tidak takut. Janganlah kamu takut, ayat yang kelima. Namun kenyataannya bahwa belum lama malaikat menyatakan supaya mereka itu tidak takut. Namun ditulis Alkitab ayat yang ke-8 bahwa mereka toh segera pergi dengan takut juga. Kebanyakan kalau kita ini jadi Kristen seringkali dipesan A, tapi pada akhirnya kita tetap yang kita jalankan B. Jadi kalau dibilang malaikat itu janganlah kamu takut,
toh pada akhirnya dia juga tetap takut. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Apa yang kita kerjakan, kelanjutannya tetap juga hal yang sama. Kenapa bisa demikian? Memang wajar ketakutan dapat melanda siapa saja ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan. Tidak kita prediksi, kita duga. Murid-murid kan tadi yang saya sampaikan. Dia tidak menduga bahwa Yesus yang diharapkan menjadi orang yang dapat membawa dia kepada kemenangan mengalahkan penjajahan Romawi pada waktu itu, menjadi raja orang Yahudi, menjadi pembebas yang membebaskan mereka bisa hidup lebih baik. Tapi kenyataannya jagoannya mati. Jagoannya dikuburkan tanpa berdaya. Nah, itu sebabnya ketika malaikat Tuhan mengatakan ketika mereka datang dan ternyata buktinya nggak ada lagi kubur, kosong sudah, maka pesannya adalah jangan takut. Tapi kenyataannya bahwa walaupun sudah diberikan pesan firman untuk tidak takut, tetap orang mengalaminya. Dan kenapa sih masih juga bisa mengalami ketakutan? Bukankah kita ini juga sering hidupnya dalam ketakutan, kekhawatiran? Nah, sekali lagi, perasaan takut atau khawatir akan menjadi gelombang yang dipakai oleh iblis. Frekuensi ketakutan, ketakutan itu menjadi frekuensi. Artinya kalau kita ada siaran di radio, siaran di TV, ada gelombang udara yang akan dipakai menjadi saluran untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ketika manusia diliputi dengan perasaan ketakutan, disitulah iblis semakin bekerja dapat. Dia bisa mendebarkan hal-hal yang membuat kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Perasaan takut meliputi. Kenapa? Karena ternyata murid-murid nggak fokus. Banyak kita nggak fokus. Tidak fokus dengarkan firman Tuhan. Kalau sekarang saya khotbah, saya sampaikan pesan ini. Saya sampaikan firman Tuhan. Mungkin banyak orang, ya walaupun tubuh fisiknya sekarang ada di tempat ini, matanya melotot ke depan, tapi pikiran dan apa yang ada di dalamnya itu yang tak terlihat, mungkin sedang berkeliling kemana-mana. Kita dialihkan dari perhatian dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh kepada hal-hal yang lain. Sehingga apa yang menjadi inti pesan dari yang dikatakan tadi, perkataan rangkaian kata-kata menjadi kalimat, itu tidak dapat kita tangkap persis seperti yang dimaksudkan. Dengan demikian, maka tentunya bisa terjadi tidak mengalami pertumbuhan. Karena firman itu tidak mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, tidak membuat kita berubah. Sama seperti murid-murid di waktu yang lalu. Sama mereka. Yesus juga sudah pesan, Yesus sudah menceritakan tentang apa yang akan terjadi tentang kematiannya sebanyak berapa kali? Berapa kali Yesus menyatakan sebelum kejadian dia mati? Ditangkap itu? Berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali itu lambang bahwa cukuplah. Biasanya diperingatkan 3 kali. Tapi pada kenyataannya, mereka tahu kan bisa hitung hari itu, hari ketiga Yesus berkata dia akan bangkit. Toh pada akhirnya tetap juga mereka itu nggak memperhatikan, nggak fokus pada waktu Yesus ngomong. Ketika firman disampaikan nggak fokus mendengarkan dan mengerti coba makna daripada setiap kata kalimat yang diutarakan, yang dipaparkan, yang kita dengarkan. Sehingga penerapannya akhirnya mereka tetap salah. Sama seperti perempuan-perempuan tadi. Memang mereka segera pergi action. Tapi actionnya itu masih tetap di dalam perasaan ketakutan. Saya memeriksa kata yang digunakan takut dalam bahasa Inggris. Maka fear, perasaan takut. Kata takut yang sama, yang masih sama, kata takut yang masih sama dipergunakan ketika malaikat berpesan janganlah takut, dengan mereka pergi dengan takut, perasaan takutnya itu masih sama dengan yang tertera sebelumnya yang disampaikan oleh malaikat. Jadi tidak ada yang berubah.
Dan itu sebabnya Yesus menampakkan diri kemudian kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka, mereka tidak perlu tinggal dalam ketakutan. Sebab Yesus itu hidup. Yesus memberi jaminan dan kepastian akan masa depan yang berkemenangan. Kalau kita punya harapan seolah-olah harapan kita tidak akan terpenuhi, kenyataan bicara lebih keras daripada apa yang bisa kita lihat dan imani. Nah, ini seringkali membuat kita menjadi takut, khawatir, dan banyak hal yang lain. Kalau kita tidak cukup fokus ketika kita mendengarkan, maka nggak heran iman kita juga tidak bertumbuh. Rohani kita tidak mengalami pertumbuhan. Kita tidak mengalami kebangkitan bersama dengan kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus tidak mengubah apapun di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak fokus mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang kita dengarkan. Tapi sebaliknya jika kita fokus, kita pahami, kita mengerti, dan itu memberikan inspirasi dalam pikiran kita, oh ini lo message-nya, ini lo pesannya lo. Dengan begitu saya akan bisa mendapat sesuatu. Dan pulang dari tempat ini, maka ada satu kesan yang tertinggal, ada satu pesan yang kita dapatkan. Tapi kalau tidak, ya kita datang dengan pulang nggak berubah. Kita datang dengan pulang sama nggak dapat apa-apa. Nggak ada apapun. Walaupun firman Tuhan kita dengarkan dan ada firman Tuhan yang disampaikan. Nah, jadi ringkasnya bahwa akibat daripada semua itu, boleh bantu. Oh ya. Ya, akibatnya tentunya adalah yang tadi ya, itu ringkasannya. Terjadi kesalahpahaman, iman tidak bertumbuh, dan kalau imannya nggak bertumbuh kan tetap masih ketakutan, masih khawatir. Karena semakin iman kita bertumbuh naik, maka ketakutan akan semakin menurun. Tapi sebaliknya semakin iman kita itu statis, sementara ketakutan semakin besar, maka ketakutan menguasai dan mengalahkan iman. Atau apalagi ketika ketakutan itu mulai semakin naik dan menguasai, maka iman mulai tenggelam. Maka hidup kita dipenuhi dengan perasaan takut. Jadi pesan pertama Tuhan buat saya dan saudara hari ini adalah jangan takut. Dunia semakin lama semakin menakutkan. Perang dunia pernah saya sampaikan, itu Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata. Ya. Dan bahwa Kongres Amerika sudah menyetujui anggaran untuk Perang Dunia Ketiga dalam rangka mempertahankan dia punya kekuatan sebagai negara adipower dari pengaruh-pengaruh yang sekarang ada dominasi dari Cina yang kemudian bersekutu dengan Rusia, dan akhirnya mereka memberikan sepersetujuan kepada presiden untuk bisa menggunakan anggaran yang sangat besar supaya tetap dapat mempertahankan bagaimana negara Amerika tetap bisa menjadi polusi dunia. Kalau itu sudah mulai terjadi, maka sangat-sangat mengerikan. Tetapi di situasi keadaan apapun juga ekonomi yang semakin nggak karuan, dan sekarang ini ancaman lingkungan yang tidak bersahabat, ya, panasnya luar biasa, malam rasanya kering banget, begitu kan? Dunia berubah, ngeri, kan? Makin lama dunia makin rusak, makin lama semuanya akan berakhir, ya. Dan ternyata apa yang memang telah difirmankan Tuhan, semuanya memang harus terjadi. Tetapi Tuhan berpesan, Yesus berpesan, janganlah takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena apa? Karena ada Allah Immanuel. Karena ada Allah yang menyertai. Allah juga berinisiatif mendalui murid-murid itu ke Galilea. Coba pahami, mengerti apa yang saya mau sampaikan. Bahwa kenapa Yesus mendalui mereka ke Galilea. Jadi kita bisa lihat di sana
Singkat ceritanya, bahwa yang pertama itu Yesus meminta kita kenapa? Jumpai dia di mana? Di Galilea kan? Dan pertanyaannya kenapa di Galilea? Sudah dikasih rumus Anda? Kenapa? Kenapa Yesus mendaluinya ke Galilea? Kenapa Yesus juga minta murid-muridnya pergi ke Galilea? Kenapa nggak ke Gunung Sari? Kenapa nggak ke Yerusalem? Kenapa nggak ke Yudea? Kenapa perginya ke Galilea? Kenapa nggak suruh aja pulang kampung, ikut dia, lebaran, ke Nazaret? Kenapa ke Galilea? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan ini harusnya membuat kita berpikir ya. Kenapa sih? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Firman Allah berkata begini. Matius 4 ayat 15 sampai 17. Kekecilan ya katanya di situ ya. Dituliskan, saya udah tuliskan ya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di samping Tuhan berkata yang pertama supaya kita tidak takut, alasannya karena Yesus itu menyertai kita dan Allah yang menyertai kita adalah Allah yang Maha Kuasa yang sudah bangkit. Jadi Yesus setelah dia bangkit menjumpai muridnya dan minta supaya murid-murid itu jumpai murid yang lain dan katakan supaya mereka pergi ke Galilea. Ia mendalui kamu ke Galilea. Kenapa ke Galilea? Karena di Galilea punya makna. Di Galilea adalah tanah bangsa-bangsa lain bukan orang Yahudi. Di sana tanah Naftali, tanah Zebulon. Di sana diam bangsa yang dalam kegelapan. Jadi kita bisa lihat di Galilea itu tempat kegelapan. Di Galilea orang yang tinggal diam di sana dinaungi, dibayang-bayangi oleh maut. Jadi loh, kenapa jorokin saya ke sana? Kenapa suruh kita ketemunya di sana? Kenapa nggak tempat yang baik? Kenapa nggak ke Kana aja? Di mana mujizat terjadi pertama kali. Air berubah menjadi anggur. Kenapa disuruhnya ke Galilea? Yuk kita mengerti alasan yang pertama. Apa alasan pertama? Apa? Bisa baca? Sunyi senyap nggak kebaca ya. Baik. Karena Galilea adalah tempat orang-orang yang diam dalam kegelapan yang dinaungi maut. Loh, sekarang kita ngerti kenapa suruh otot. Artinya itu Galilea punya makna. Kenapa ke Galilea? Karena Yesus sudah menyatakan, aku mendahului kamu. Nah di sini walaupun itu tempat kegelapan dibayangi oleh maut, ada hadir terang. Katanya tadi kan, yang kita sudah baca, coba kita perhatikan itu. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kehadiran Yesus mendalui murid-murid yang lain ke Galilea menerangi kegelapan yang ada di lingkungan komunitas di sana dan mengalahkan maut yang mengancam kehidupan manusia. Yuk pergi ke sana, jangan khawatir, jangan takut. Sebab Yesus sudah duluan ke sana untuk memberikan kemenangan. Untuk memberikan sebuah harapan baru. Dari kehidupan penuh dengan kegelapan. Dari masa depan yang kelihatannya nggak menjanjikan. Dari hal-hal kejadian yang kelak akan terjadi. Hal-hal yang menakutkan. Aku sudah berkemenangan dan mengalahkan sana. Dan diingatkan pergi ke sana. Supaya engkau bisa meneladani teladan aku. Bahwa aku yang hadir di tengah kegelapan,
adalah menjadi terang dunia. Jadi terang dunia. Nah, kita ingat bahwa kita setelah ditebus oleh Yesus, diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru, yang dilahirkan baru, Allah menetapkan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi garam dunia dan terang dunia. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia, sebagai terang dunia maka kita harus berada di tempat gelap. Kalau tidak di tempat gelap, maka fungsi terang tidak akan bisa tampak kelihatan berdampak. Artinya, kehidupan saya dan saudara harus bisa menjadi pribadi yang berdampak. Yang kedua, alasan kedua apa? Karena Galilea adalah tempat pertama kali murid-murid dipanggil oleh Yesus. Jadi ada sebuah reuni, ada sebuah kenangan yang manis, sweet memories, ada cinta mula-mula yang muncul tiba-tiba, yang muncul pada murid-murid Yesus. Ada first love. Jadi pergi ke sana. Setelah kebangkitan Yesus diingatkan, yuk balik. Ingat kembali kepada kasihmu yang semula. Wahyu telah menubuatkan ayat yang pasal kedua itu. Katanya ditegur oleh malaikat Tuhan itu, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa telah jatuh? Karena banyak orang murid Kristus yang sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Karena itu pergi ke Galilea, kembali ingat bagaimana engkau pertama kali mencintai Tuhan. Bagaimana engkau begitu menggebu-gebunya mengasihi Tuhan. Bagaimana engkau begitu menggebu-gebunya untuk ikut Tuhan. Bagaimana engkau menggebu-gebunya untuk beribadah. Bagaimana engkau menggebu-gebunya untuk melayani. Jadi kembali kepada kasih yang mula-mula menjadi sangat penting. Agar tetap setia mengikuti Yesus dan melanjutkan pelayanan misi Yesus menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak ada kasih yang mula-mula, maka murid-murid akan bisa kembali, balik aja dah, udah gak ada Yesus, kita balik gawe ke semula gawenya. Ke pekerjaan yang lama. Kan itu terjadi sebelum Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Ya, Petrus kembali ngajak teman-teman yang lain, aku mau menangkap ikan. Kamu mau ikut? Ya, aku juga mau ikut dong. Kita pergi rame-rame. Tapi apa yang terjadi? Maka kegagalan dan kegagalan. Garis kehidupan orang yang percaya akan mengalami kegagalan jika kita menyimpang dan tidak searah dengan apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, yuk kita pergi. Pergi jumpai Yesus di Galilea. Ketika jumpa Yesus, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula, akan terjadi kegerakan kebangkitan rohani dalam diri kita. Yesus mau supaya murid-murid juga bangkit rohaninya. Dari kelesuan sebelumnya dia menyaksikan mata kepala bagaimana disiksanya Yesus. Dan bagaimana Yesus tergantung di atas kayu salib dan mati benar-benar. Dan juga dikuburkan dan kuburnya ada. Tetapi murid-murid diminta, ayo kembali kasihmu yang mula-mula. Jangan dibayang-bayangi dengan ketakutan. Tetapi mari kita bangkit untuk tetap bersemangat. Dan kalau Yesus kelak dia tahu akan kembali ke tempat dia semula. Maka ada pekerjaan yang sudah dia jalanin. Yang harus diteruskan oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya akan hanya bisa meneruskan misi penyelamatan Tuhan. Jika setiap kita sebagai murid punya kasih yang mula-mula. Punya semangat untuk dapat melanjutkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menyelamatkan manusia. Yang terakhir, bahwa Galilea adalah tempat panggilan pelayanan murid. Disitulah Tuhan pernah memanggil beberapa murid yang sedang menangkap ikan. Kamu sekarang menangkap ikan, tapi aku panggil engkau tidak lagi menangkap ikan, tapi apa? Menjala manusia. Perhatikan jiwa-jiwa. Perlu rededikasi, rekomitmen untuk dapat memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Hidupilah hidup kita ini sesuai dengan panggilan masing-masing. Setiap kita memiliki panggilan masing-masing dan temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau apa dari saya? Tuhan mau saya kerjakan apa? Dan hidupilah itu. Dan jika kita hidupi panggilan Tuhan, di apapun, di bidang apapun,
maka kita bisa maksimal di situ. Nah, rededikasi pelayanan itu penting. Seperti dia juga menanyakan kepada Petrus pada waktu setelah Yesus menampakkan dirinya di Danau Tiberias. Setelah sarapan, setelah mereka akhirnya berhasil sukses karena mereka kembali mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, perintah Tuhan, semalam-malaman kami sudah kok nyampe di situ, udah nabur di situ juga, tapi gagal, nggak bisa. Tapi karena engkau menyuruh aku juga ke sana, nebarkan situ juga, aku akan lakukan. Nah, ada ketaatan yang diulangi, ada kemauan untuk dengar, ada kemauan untuk dengar. Maka yang terjadi adalah keberhasilan. Ketaatan selalu membawa berkat. Ketika kita taat, kita akan mendapatkan berkat Allah. Nah, agar pelayanan para murid itu penuh semangat yang bernyalanya. Tadi sudah bahwa dia pergi ke Galilea, tempat pertama kali kenangan kasih yang mula-mula. Kalau kasih yang mula-mula itu bernyala-nyala kembali dalam hidup kita, kita kembali komit sama Tuhan. Aku hidup. Jadi lagunya nggak cuma sekedar lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bisa melayani Tuhan. Pelayanan itu nggak harus di tempat ini. Pelayanan itu nggak harus jadi WL. Nggak harus jadi singer. Pelayanan itu apa yang bisa kita kerjakan. Untuk bisa jiwa-jiwa seperti misinya Tuhan. Agar mereka bisa diselamatkan. Ada banyak orang yang tersesat. Sekali lagi, kemarin saya khotbah di IWBI. Di Kenya, negeri Kristen, mayoritas Kristen. Yang berapi-api. Ada banyak orang yang mati konyol karena mengikuti ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat. Mati konyol. Mati konyol. Pengajaran sesat akan terus semakin banyak. Bidat-bidat, pengajaran-pengajaran yang membuat kita jalannya seperti lurus tapi ujungnya menuju maut. Karena itu perlu bangkit, siapkan diri supaya kita nggak terjerat di sisi yang itu. Akhirnya iman percaya gagal. Orang pikir dia mati untuk Tuhan. Pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Katanya kalau mau masuk surga, jangan cari kesenangan. Nggak perlu ini, nggak perlu makan. Kelaparan membuat kita bisa jalannya lurus. Masuk cepat langsung ke surga. Akhirnya mereka nggak makan dan mati. Konyol mati. Dikubur massal. Pendetanya ditangkap karena ajaran sesat. Ada kelompok lain lagi sampai ratusan orang. Juga begitu. Ajaran yang sesat. Dan sekali lagi, untuk informasi aja bahwa sekarang pun banyak di zaman yang modern sekarang ini. Ya, di sinode yang bikin baru-baru. Bikin pengajaran yang sesat lagi. Banyak hal yang lain. Kalau kita nggak ngerti, banyak juga materi-materi khotbah di internet yang saya baca. Juga sesat. Banyak. Tapi yang nggak tahu tentu nggak bisa membandingkan. Itu benar atau sesat. Jadi kembali yuk kepada pelayanan ini. Karena ternyata banyak orang yang perlu diselamatkan. Yang Tuhan fokus adalah bukan kegiatan. Sekali lagi. Tuhan fokus kepada jiwa-jiwa. Yang Tuhan mau misinya adalah bukan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Murid-murid ayo kita lakukan ini, kita lakukan itu. Bukan. Kegiatan adalah untuk penjangkauan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk fokusnya jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa bisa diselamatkan? Bagaimana saya dan saudara dipersiapkan untuk menjadi penghuni kerajaan sorga? Itu yang paling penting. Karena itu, maka kita harus menjadi orang yang melayani dengan motivasi lurus dan tulus. Harus lurus. Untuk lurus harus tahu yang benar. Jangan sampai salah. Guru-guru sekolah minggu harus tanamkan yang benar ke anak-anak. Karena itu tanggung jawabnya 2 kali lipat di mata Tuhan. Kalau kita salah taruh firman, wah itu berbahaya sekali. Jadi jangan main-main. Dan tulus. Kita tidak punya motivasi-motivasi lain. Tetapi kita tulus melayani. Dengan tulus melayani kita percaya orang yang memilih melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia dan pasti mendapat ganjaran yang mulia di mata Tuhan. Ya. Itu ditulis Alkitab bukan saya. Kenapa Yesus juga menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Kenapa? Karena Allah mempersiapkan Petrus seperti dia sudah menubuatkan Petrus bahwa di atas engkau batu karang dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jemaat yang didirikan itu harus didorong, didasari dengan pelayanan yang dengan motivasi kasih, bukan karena yang lain. Yuk melayani karena mengasihi Tuhan. Yuk melayani karena mengasihi jiwa-jiwa, bukan karena hal yang lain. Nah, kasih yang model kayak apa yang dituntut oleh Tuhan untuk para pelayan, untuk orang-orang yang jadi pengikut dia? Bukan kasih seperti jawaban Petrus kepada Yesus ketika ditanya sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persahabatan, kasih filia. Yesus masih nanya lagi, benar nih, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persahabatan, filia. Sampai Yesus tanya lagi yang ketiga. Waktu Yesus menanyakan ke Petrus, apakah kau mengasihi aku dengan kasih agape? Tapi yang dijawab Petrus adalah dengan kasih filia. Nah, ini yang gak nyambung. Gak sesuai dengan ekspektasi Tuhan. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi tanpa syarat. Alkitab menulis, Yeremia 31, bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dan karena itu kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Penindasankah apa yang buat kita susah? Tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Allah mengasihi kita unconditional, tanpa syarat, tanpa batas. Batas waktu dan sebagainya. Kalau kita mengasihi sama, mungkin hari ini kita bisa mengasihi. Mungkin ke depan kita tidak lagi. Kasih bisa luntur, kasih bisa hilang. Karena itu kita perlu perbarui kembali. Pesan Tuhan hari ini, pesan kebangkitan Yesus itu. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jumpai Yesus di Galilea. Kenapa di Galilea? Karena Yesus tempatkan kita, saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Saudara bersyukur, gak menyesal kalau saudara menekuni menjadi jemaat di sini. Jemaat ini gak besar. Jemaat ini butuh orang-orang yang bisa membawa gereja ini lebih besar. Dalam pengertian kualitas maupun juga secara dengan kuantitasnya. Di tempat yang sudah terang, hadirnya lampu tidak berfungsi. Di tempat yang sudah masakannya enak, hadirnya garam tidak berpengaruh. Tapi di tempat yang sedang ada ketawaran, di tempat yang sedang ada kegelapan, engkau hadir membawa berkat. Engkau berdampak dan menjadi pribadi yang berharga. Yang kedua juga, kenapa di Galilea? Karena kita harus kembali kepada kasih mulamu. Dan kenapa harus di Galilea? Yuk, Tuhan ingatkan kembali. Aku panggil engkau. Rededikasi hidupmu untuk melayani dia. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit diri.